रिएक्शन में। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे हम तीनों की तरह। यस, मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अली। तो दोस्तों आज की वीडियो का रिएक्शन है। वीडियो का रिएक्शन जो है पासुकान वीएस इंडियन आर्मी, इंडियन वीएस पासुकान, इंडोनेशियन आर्मीज वीएस इंडियन आर्मीज। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है Awalian of going Pasukan and then Dag cute sat Pida tank Pasukan elite Indonesia vs Indian military and training Indian military vs Pasukan Indonesian military training time। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian pastinya ya. Negara Amerika adalah negara superpowernya dunia. Namun kenapa Amerika segan terhadap negara Indonesia? Segan bukan berarti tidak berani bos ya. Amerika sangat memperhitungkan negara Indonesia karena soal kecerdasan dan keahlian pasukan tempur yang dimiliki Indonesia. Amerika sempat kagum melongo melihat pasukan khusus Indonesia yang cerdas, mempunyai taktik yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan khusus Amerika. Memang kekuatan militer Amerika terkuat di dunia dengan dukungan senjata yang canggih. Namun kekuatan besar dan didukung oleh alutsista canggih belum tentu memenangkan peperangan ya kan. Namun nuklirnya itu bos yang dimiliki Amerika ngeri-ngeri sedap ya kan. Satu kali tombol hancur tuh kota kalian. Nah, sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat vital. Dengan seluruh kemampuan yang dipunyai tak ayal, seluruh satuan di 3 matra TNI sangat-sangat ditakuti dunia bos. Bahkan Amerika pun segan dengan keahlian para pasukan khusus yang dimiliki Indonesia ya kan. Pasukan khusus Indonesia seperti Kopassus dan Denjaka, banyak bos di Indonesia pasukan khusus. Kekuatan militer Indonesia memang disegani dunia. Namun ada satu nama detasemen TNI yang bikin gemeter tentara manapun yang mendengar namanya. Indonesia selama ini memang dikenal memiliki banyak sekali pasukan khusus yang memiliki berbagai peran strategis mulai penjagaan hingga penanggulangan teror. Baik TNI maupun Polri memiliki satu satuan yang memang memiliki keahlian spesial atau khusus. Sebut saja Destasemen 88, Kopassus, Paskas, dan Denjaka dan lain sebagainya ya. Ini semua pasukan tempur bos, pasukan buat barbar ya. Nah, selain satuan tempur tersebut, ternyata Indonesia juga memiliki satu pasukan khusus yang keberadaannya sangat-sangat dirahasiakan. Bahkan saking misteriusnya, hingga sekarang mungkin tidak banyak yang tahu siapa saja dan di mana saja anggotanya. Meskipun begitu, pasukan ini sangat dikenal dunia karena ketangguhan dan kecerdasan saat menjalankan misi peperangan, hingga mendapat julukan raja dari rajanya pasukan khusus. Kini pasukan tersebut pun menjadi legenda bagi militer dunia, bahkan Amerika. Dalam berita FIFA Militer, bahwa mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tak hanya itu, mantan Panglima Amerika juga menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di posisi 3 besar yang terkuat di dunia. Oleh sebab itu, penempatan pasukan Korps Marinir Amerika di wilayah Asia Tenggara sama sekali tidak diarahkan pada tujuan menyerang sebuah negara, apalagi negara Indonesia. Mantan Panglima Amerika secara jujur mengatakan bahkan tidak berani bermimpi untuk menyerang negara Indonesia. Meskipun di sisi lain, Amerika adalah salah satu negara terkuat dalam fakta pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO. Amerika adalah NATO-nya di atas NATO ya kan, NATO-nya NATO maksudnya. Saat ini ada 3 kekuatan besar marinir dunia dan Indonesia berada di posisi ketiga.
Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi, Amerika berencana menyerang Indonesia meski Amerika pimpinan NATO alias bapaknya NATO. Tidak pernah terpikir oleh pimpinan Amerika untuk menyerang negara Indonesia secara barbar, ya kan? Ucap mantan Panglima Amerika. Pengakuan mantan Panglima Amerika bernama Pence terhadap kehebatan tentara Indonesia tidak hanya itu. Amerika tahu betul bahwa pasukan angkatan bersenjata Amerika sering latihan bersama dengan tentara Indonesia, ya kan, di Indonesia. Dan di saat itu pula, pasukan Amerika melihat langsung bagaimana kegarangan, ketangguhan pasukan TNI Indonesia. Amerika mengakui anak buahnya kerap tak bisa menyaingi kehebatan personil TNI dalam setiap kali kesempatan latihan bersama TNI di Indonesia. Pasukan khusus Amerika sering berlatih dengan militer Indonesia. Amerika sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia, ya kan? Pasukan Amerika sering kewalahan, bos, dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Perwira tinggi Angkatan Darat Amerika lainnya juga mengetahui ketidakjayaan pasukan khusus atau pasukan elit komando pasukan khusus, yaitu Kopassus. Jenderal Amerika Tommy Frank mendapatkan laporan bagaimana sepak terjang prajurit Kopassus saat membebaskan sandera di bandara, tepatnya di negara Thailand. Aksi pasukan Kopassus dalam peristiwa Woila membuat Amerika geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, pasukan Kopassus di bawah komando Letkol Infantri Sintong Panjaitan hanya membutuhkan waktu 2 menit 49 detik untuk membebaskan 57 orang sandera di pesawat Garuda Indonesia DC-9. Menurut Jenderal Amerika, laporannya ia dapatkan langsung dari pasukan elit Angkatan Darat Amerika, yaitu Delta Force. Delta Force adalah pasukan khusus Amerika memantau secara detail bagaimana pasukan Kopassus Indonesia menjalankan operasi tersebut. Amerika juga berani memastikan tidak ada militer di belahan negara manapun yang mampu menyamai kemampuan taktik tempur yang dimiliki TNI dan rakyat Indonesia. Taktik itu tidak lain adalah taktik perang gerilya, hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain. Amerika akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya. Namun jangan salah soal kekuatan alutsista militernya, bos. Siapa yang nggak tahu, ya kan, dengan negara Amerika? Negara Amerika terkenal terkuat nomor 1 di dunia, sedangkan Indonesia terkuat nomor 16 di dunia. Ya pasti kalahlah negara Indonesia jika dibandingkan dengan Amerika soal kekuatan alutsistanya. Perlu digarisbawahi, kalah di soal kekuatan alutsistanya, bos. Karena alutsista Indonesia bergantung pada negara Amerika juga, ya kan? Alutsista yang dimiliki Indonesia juga banyak dari Amerika. Selain Amerika ada juga dari Rusia, Jerman, dan Perancis. Kalau Amerika mah lawannya Rusia, ya kan, sama-sama kuat alutsistanya dan sama-sama banyak gitu kan. Nah, jumlah personel militer Amerika Serikat saat ini mencapai 2.260.000 pasukan tempur semua, bos. Dengan rincian, sekitar 1,4 juta pasukan merupakan personel aktif dan 860.000 pasukan cadangan. And Donald Trump. Yes, next president American Joe Biden. Yes, same like this. Oh my God! Very powerful. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।